ilmu komunikasi apa sih? Tidak tahu sama sekali. Susah untuk mengerti yang bahasa di sini kan. Ya ini bagaimana? Ilmu komunikasi ini menjelaskan tentang apa sih? Komunikasi itu pas pertama masuk itu masih ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Agung Pirambodo Channel. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya masih di Unsud ya, di depan gedung pusat administrasi. Nah, pada video ini saya akan kepoin jurusan di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi apa sih nanti yang bakalan saya bahas? Jangan kemana-mana ya teman, dan tonton terus di video ini. Tapi sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube Agung Pirambodo. Oke, yuk. Oke, di samping saya sudah ada satu mahasiswa yang tentunya sedang berkuliah kayak gitu di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Nah, nanti aku bakalan tanya-tanya seputar jurusannya Masnya nanti ya. Yang Mas ambil kayak gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya channel YouTube Agung Pirambodo biar lebih berkembang lagi kayak gitu. Sebelumnya perkenalan dulu ya Mas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Otile Soya. Asal dari Papua, Provinsi Papua, Kota Jayapura. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, angkatan tahun 2019. 2019. Oke. Berarti sekarang Sekarang sudah semester 5. Semester 5. Iya. Siap. Berarti menuju mahasiswa akhir berarti Mas. Iya. Benar sekali. Oh ya, sebelumnya gimana nih Mas kabarnya nih, keadaannya? Kabar saat ini memang kondisinya tidak mendukung, tapi puji Tuhan kabarnya baik-baik saja di rumah. Siap. Iya. Berarti masih bersyukur lah ya, masih dalam keadaan sehat gitu ya. Iya. Ya, langsung tanya-tanya aja ya. Tidak apa-apa lah. Untuk pertama nih, kan Masnya Mas Oti ya. Berarti aku manggilnya apa nih? Kalau yang dari Papua biasanya manggilnya apa nih Mas? Kalau Mas gitu. Mas Oti juga tidak apa-apa. Oh, Mas Oti nggak apa-apa. Oh ya udah, Mas aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Kan kita di sini kan lingkungan di sini jadi harus pakai Mas. Kalau Papua baru pakai yang lain. Emang kalau di Papua tuh manggilnya apa tuh? Kalau di Papua itu biasanya itu dipanggil sesuai dengan umur. Jadi kalau misalnya kakak berarti kakak. Iya. Kalau om berarti om. Begitu. Oke, yaudah. Saya manggilnya Mas aja lah ya. Iya. Oke, Mas Oti gitu ya. Iya. Oke Mas, ke pertanyaan pertama nih. Kan tadi Masnya berasal dari Papua ya? Iya. Berarti ya luar Pulau Jawa. Nah itu aku pengen tahu alasannya nih. Kenapa sih kuliah di Purwokerto? Kan itu jauh banget ya. Mungkin membutuhkan waktu berapa puluh jam gitu kan ya, dari Papua ke sini kayak gitu. Mungkin di Papua masih ada perguruan tinggi negeri juga kayak gitu kan ya. Nah itu kenapa tuh? Baik, terima kasih. Kalau untuk itu pas dari SMA itu kan saya dari KFC itu bagi formulir. Jadi hari itu ada pengumuman bahwa anak-anak yang mau tes beasiswa boleh ambil formulir di kantor Provinsi Papua. Udah dari situ saya dengar dan Minat gitu ya. Yang berminat coba dulu untuk beasiswa ini. Mudah-mudahan saya dapat. Saya ajak teman satu, baru kita dua ke kantor Provinsi Papua. Habis itu kita ambil formulir, habis itu bawa ke rumah lagi, baru kita isi. Nah, di situ itu ada pilihan, itu ada 3. Pilihan itu bebas, tapi saya pilih di situ adalah yang pertama ilmu pemerintahan, ilmu politik. Yang kedua saya pilih hukum. Yang ketiga saya pilih ilmu komunikasi. Nah, dari situ terus di situ ada pilihan juga untuk universitas yang masuk. Nah, tapi saya pilih yang satu itu Unsud. Itu pertama. Terus yang kedua pilih satu di Kalimantan. Mana tuh? Itu Kalimantan tidak tahu, tapi cuma pilih saya. Yang penting pilih gitu ya. Iya, dipilih aja. Terus yang satu itu di dekat Manado di sana itu apa itu? Saya lupa nama ini.
Tarogalo kah kalau tidak salah. Situ, habis situ. Habis itu sudah kita isi formulir, habis itu kumpul lagi kembali ke kantor provinsi. Nah dari provinsi itu bikin jadwal untuk anak-anak yang sudah isi formulir. Tes dulu, tes kemampuan dulu. Siapa-siapa yang bisa lulus dari sini ke Pulau Papua. Sudah kita tes kemampuan ke sana. Hari itu kita tes 300 mahasiswa, 300 anak SMA yang kita tes. Tes begitu sudah selesai, selama 1 bulan kemudian baru kita dengar hasil. Hasil itu ada 250 orang yang kita lulus. Selain dari hasil itu sudah jalan tapi semua. Sudah akhirnya saya diterima di Unsut meskipun itu pilihan ketiga. Ya. Okay. Tapi ya saya memang dari awal yang pertama kali itu ilmu komunikasi apa sih? Tidak tahu sama sekali. Cuma saya tahu ya ilmu politik sama ilmu hukum. Tapi ketika saya sudah sampai di sini, saya ikuti perkembangan di sini sampai saya ketemu pas hari itu ada PPKM di Unsut di FISIP. Akhirnya saya di situ dapat teman-teman. Oh teman dari mana? Dari Papua. Terus ambil jurusan apa? Saya ilmu komunikasi. Udah di situlah saya ajak teman-teman ajak saya untuk kita bicara. Terus dapat teman-teman yang anak ilmu komunikasi lagi. Saya kena ajak saya makan. Saya kita makan bersama, selesai tanya-tanya antara pulang. Sampai yang pertama kali itu saya susah untuk mengerti yang bahasa di sini kan, karena memang baru awal. Akhirnya udah saya pikir ini bagaimana. Tapi lama kelamaan ya bisa beradaptasi lah. Ya beradaptasi dengan lingkungan di sini. Bisa nyaman di sini. Berarti alasan kenapa kuliah di Unsut Purwokerto ini karena diterima melalui beasiswa. Iya benar. Beasiswa. Oh ya, untuk beasiswanya ini jenis beasiswa apa nih Mas? Kan mungkin ada dari Kemendikbud atau mungkin dari Provinsi Papua atau apa tuh beasiswanya? Ini itu dari Kementerian Dikti. Oh, Kemendikti. Iya, Kemendikti yang diselenggarakan. Nama beasiswanya? Nama beasiswanya itu afirmasi. Iya, afirmasi mahasiswa Papua. Oh, afirmasi mahasiswa Papua. Iya. Oke. Terus tadi milih dan diterima di jurusan ilmu komunikasi Unsut gitu kan? Iya, benar. Nah itu kenapa tuh? Kenapa milih ilmu komunikasi gitu? Dan mungkin tadi milih jurusan-jurusan yang berkaitan dengan ilmu sosial gitu kan ya? Iya benar. Itu apakah minatnya ke situ atau gimana tuh Mas? Alasan untuk memilih jurusan ilmu komunikasi itu apa? Kalau dari saya sendiri, memang saya minatnya itu pertama politik sama hukum. Tapi memang ilmu komunikasi itu cuma karena pilihan di situ ada 3, akhirnya cuma tandangan begitu. Iya, tapi kebetulan itu yang saya dapat. Iya. Berarti ini ya mungkin bisa dikatakan nggak sesuai dengan hati mungkin gitu ya. Soalnya kan itu pilihan terakhir ya. Iya betul. Selanjutnya Mas, untuk di ilmu komunikasi ini ya. Tadi berarti kan sekarang semester 5 ya? Iya benar. Nah itu ilmu komunikasi ini apa sih ya, menjelaskan tentang apa sih gitu Mas? Mungkin dari aku kan ilmu komunikasi berarti ilmu tentang cara berkomunikasi dengan orang lain gitu aja ya. Iya benar. Apa sih mungkin definisi lain dari ilmu komunikasi itu, mungkin menjelasin apa aja gitu Mas? Baik, untuk komunikasi itu pas pertama masuk itu masih ada pengantar-pengantar, jadi pengantar sosiologi, pengantar komunikasi. Jadi pas pengantar-pengantar itu mengajar bahwa cara komunikasinya itu bagaimana, cara komunikasi yang baik. Terus itu masih yang semester 1, ya masuk semester 2 itu masih ada kaitan dengan semester 1. Iya masih semester 1 lagi pengantar-pengantar, tapi macam kita komunikasi persepsi kita ke orang itu bagaimana. Terus kita itu harus radio itu bagaimana untuk komunikasinya. Oh, radio alat elektronik itu. Alat elektroniknya. Terus kita itu di situ juga ada kaitan, ada politik juga ada. Ya, jadi macam kita ke
kampanye kan itu bagaimana, terus kita merangkul Kampanye. iya Oh. rakyat itu bagaimana, di situ ada kita belajar, terus strategi pembangunan, bagaimana pembangunan itu perlu kita dibangun seperti harus strategi apa yang kita harus lakukan, nah potensi-potensi apa yang kita di situ bisa melihat, nah di situ kita belajarnya. Oh, berarti yang aku tangkap tadi mengenai cara berkomunikasi dengan orang berarti tidak hanya itu aja ya, berarti Iya. ada pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu lain yang dipelajari juga di ilmu komunikasi ini, Iya. gitu ya. Oh, Iya oke, sih. berarti lumayan luas juga gitu Iya, ya. luas juga, bukan di satu sisi, tapi di situ belajarnya itu banyak sekali untuk dari segi dari pembangunan, dari komunikasi, dari itu semua kita belajar juga. Oke, oke. Menarik ya. Menarik juga Menarik, kebetulan. menarik. Pak, saya juga pas semester ini baru kebetulan ilmu komunikasi juga menarik juga. Oh, iya. Terus mengenai tadi kan jelasin tentang ini ya Mas, kayak gambaran apa sih yang dipelajari di ilmu komunikasi ini gitu ya tadi ya. Nah, selama kuliah nih Mas, itu di jurusan ilmu komunikasi ini ngapain aja sih? Mungkin hanya kuliah saja atau mungkin ada praktikumnya gitu. Kalau misal di jurusan yang eksakta mungkin ya kayak biologi dan lain sebagainya gitu ya, yang kampus belakang gitu kan ya. Nah, itu kan ada praktikumnya juga di laboratorium sama di luar kelas gitu ya. Nah, di ilmu komunikasi ini hanya kuliah saja atau mungkin ada praktikumnya juga sih? Oh, baik, terima kasih. Kalau untuk itu di ilmu komunikasi juga ada praktikum juga. Nah, praktikum itu salah satu mata kuliah itu dasar-dasar logika itu kita belajar untuk MC. Orang gaya MC itu bagaimana, di situ kita berlatih untuk MC. Nah, Berarti itu ya ada praktikumnya iya, juga. ada gitu praktikum ya. untuk kita belajar MC juga ada. Terus ada lagi itu langsung ke lapangan. Ke lapangan itu langsung kita ke desa atau ke perusahaan untuk melihat masyarakat tahu di situ apa yang perlu, potensi yang dikembangkan itu apa. Jadi pas kemarin semester 3 itu kita ditugaskan bahwa langsung ke desa atau perusahaan. Jadi karena kemarin memang kondisi, akhirnya kita juga tidak bisa dipaksakan, akhirnya dosen mintanya itu milih masing-masing rumah. Jadi misalnya ada mau ke desa, ada mau ke perusahaan, Akhirnya kita kemarin dari teman-teman yang kita di PWT, kita naik ke Baturaden. Jadi kita naik itu untuk wawancara di salah satu perusahaan, tapi yang bukan perusahaan di tempat wisata di atas di Baturaden itu kan. Kalau masyarakat mayoritas di sini kan yang sering naik ke atas kan Baturaden, bagaimana di situ tempat wisatanya. Sudah akhirnya kita naik ke atas untuk wawancara. Di situ kita tanya ya manajernya, bagaimana kira-kira ketika kondisinya pandemi ini Anda mempengaruhi ekonomi di sini atau tidak. Situ akhirnya kita wawancara dan selesai kita balik lagi. Oh, berarti yang ditanyakan itu seputar apa sih ya, keadaannya, Iya, kondisinya kayak gitu ya pada saat itu gitu. Iya, sama ekonomi itu mempengaruhi atau tidak di situ. Oh, berarti mungkin prakteknya itu ya intinya ya wawancara itu ya, komunikasi itu Iya, ya, komunikasi. Ya tentunya masyarakat dan orang lain gitu. Iya, betul. Terus tadi kan mungkin kuliah di ilmu komunikasi ini kuliah sama praktikum ya? Iya, praktikum benar. Terus dari Mas Oti sendiri ngikutin ini nggak nih Mas? Mungkin kan itu di dunia akademik gitu ya? Iya. Terus kalau misal di dunia non akademik nih, kira-kira ngikut UKM apa atau organisasi apa itu ikut apa aja Mas? Atau mungkin hanya kuliah dan praktikum saja Mas? Oh, baik, terima kasih. Kalau saya sendiri saya ada ikut multimedia. UKM itu ya? Multimedia di ABP sini. Terus yang satu lagi itu himpunan mahasiswa Kristen di PC. Tapi sekarang sementara karena kondisi pandemi, akhirnya sementara sudah tidak bisa dijalankan lagi itu. Iya. Berarti ikut dua itu gitu. Iya, dua. Terus dari kan tadi dari Papua ya Mas, berarti Iya. biasanya itu ada paguyuban atau
apa organisasi yang khusus daerah tersebut gitu ya. Oh ya betul Nah betul. itu maksudnya ikut-ikut itu juga kan? Oh ya itu memang ada panggucuban juga kita dari himpunan mahasiswa Papua dan Papua Barat, tapi biasa disebut namanya itu IMAPA. Apa? Nah, Oh, IMAPA jadi di sini kebetulan saya ketua sendiri juga. Oh, berarti tadi maksudnya ini kebetulan juga jadi ketua IMAPA. HIMAPA itu ya? Iya Himpunan benar. itu Iya ya? ketua himpunan. Himpunan Afirmasi Papua dan Papua Barat. mahasiswa Papua ya? Iya mahasiswa Papua. HIMAPA, oh mantap ya. Iya benar. Oke. Berarti oh ya sekali nih Mas, untuk mahasiswa Papua di Purwokerto ini kira-kira ada berapa nih, kan mungkin ini Masnya sebagai ketua mungkin apa ya, mungkin mengetahui ya gitu ya. Kira-kira ada berapa gitu. Untuk keseluruhan semua ya. Ya. Kalau keseluruhan semua di sini 100. Oh, 100. Iya. Dari semua fakultas. Itu semua fakultas semua. Tapi kalau sementara yang tinggal di sini karena ada yang tinggal di Papua, ada yang tinggal di luar kota, ada yang tinggal di sini. Iya. Jadi sementara ini tuh masih dipisah-pisah begitu istilahnya. Berarti yang ada di sini itu mahasiswa Papua yang ada di sini itu sekitar 100, tapi tempatnya itu ya berpencar-pencar ya. Iya benar. Oh, oke. Karena lagi pandemi juga sih. Iya sih kondisi ya dia udah tinggal di sini lagi. Oke, berarti tadi di samping mengikuti kegiatan akademik, Masnya juga ikut kegiatan non akademik gitu. Iya benar. Oke, siap. Tujuan ngikut kegiatan non akademik itu tujuannya apa nih? Mungkin bisa berbagi juga ke teman-teman yang di rumah itu. Tujuannya. Kalau untuk ikut tujuan non akademik itu yang pertama itu untuk nambah ilmu. Nah, terus yang kedua itu untuk belajar bagaimana kalau untuk di FEB ini kan multimedia ya. Nah, multimedia di situ kan kita belajar bagaimana untuk bikin desainnya, bukan desain foto atau bikin edit video, dan untuk cara ambil kameranya. Nah, itu yang saya pengen belajar sini. Kenapa? Karena ketika saya sudah belajar betul-betul kuasai kan saya bisa membangun Papua. Iya, supaya bisa di situ saya juga bisa kok untuk bikin desain dan bikin edit foto dan lain-lain. Nah, akhirnya saya masuk di situ untuk belajar dari situ supaya saya juga tahu. Tapi kalau misalnya saya tidak masuk kan ya saya tidak tahu apa-apa begitu. Akhirnya sudah saya ikuti di sini ya multimedia. Berarti pada intinya mengikuti kegiatan non akademik ini ya pengen menambah ilmu atau mencari ilmu ya? Iya mencari ilmu itu. Ilmu baru ya? Ya ilmu baru di samping sambil kuliah begitu. Iya. Oke. Terus apa namanya? Untuk kegiatan kuliah sendiri ya Mas, mungkin pas kuliah itu selama kuliah inilah ya sampai semester 5 ini ada nggak nih untuk mata kuliah dan dosen terfavorit ya gitu, mungkin Masnya suka banget nih sama mata kuliah sama Pak dosen atau Ibu dosen selama mengajar, ada nggak sih? Oh kalau untuk itu saya sendiri